Oke Kak, izin di record dulu ya Kak. Siap, Pak Wasil. Oke. Baik kakak semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembelajaran PKG ini ya Kak. Hari ini kita durasinya 1 JP ya Kak, 45 menit. Untuk materinya terkait dengan rencana tindak lanjut atau RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, rohani dan kesehatan. Kak. Baik kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Baik kakak, sebelum kita berlanjut ke materi, alangkah baiknya kita ini dulu kak, mindfulness dulu ya kak. 2 menit, boleh dikasih 2 menit. Ini ada tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Baik, silakan kakak, saya kasih waktu 2 menit untuk merefleksikan, untuk memfokuskan diri ya kak. Mangga kak, silakan. Oke kak, terima kasih ya kak. Di sini kak, mari kita berdoa bersama kak. Boleh kak Galih ya, pimpin berdoa dulu kak. Ya, terima kasih Pak Fasilitator. Sebelum kita melaksanakan Zoom hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran hari ini dan diberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Oke baik, terima kasih kak Galih atas pimpinan untuk berdoanya. Baik kakak-kakak semuanya, sebelum kita berlanjut, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir menyempatkan waktunya dalam diskusi hari ini. Ya tentunya kakak mudahan diberikan kelancaran dalam aktivitas nanti, ya diberi keselamatan, dan mudah-mudahan kakak semua menjadi orang-orang yang berguna bagi banyak orang. Nah kakak semuanya, saya tidak akan hanya untuk mengingatkan kembali kesepakatan bersama. Di sini ada menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Nah, nanti kakak-kakak semuanya merefleksikan pembelajaran yang kemarin ya kak, modul titik 3 itu kan. Modul titik 3 ada yang 1, 2 ya. Kemudian di sini ada memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, di sini ada kakak nanti untuk membuat rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita sesi ini yang pertama itu pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar 5 menit, refleksi awal 10 menit, penyampaian RTR pengantar 20 menit, kemudian dialog diskusi 7 menit, dan penutup. Nah, jadi ya untuk hari ini kakak cukup cepat juga waktunya ya kak, hanya 45 menit. Ya, mudah-mudahan kakak materinya tersampaikan dan kakak juga bisa melaksanakan nanti tugasnya. Ini ada pendahuluan kak. Nah baik kakak, dari level 1 sampai 10 ini
dari nomor berapa Kak kesiapan Kakak untuk belajar hari ini Kak? Silakan Kak memaksimalkan fitur chatnya Kak. Sorry tadi nggak kebuka kameranya, lupa. Baik, silakan Kak Gali Kak dan teman-teman yang lain manfaatkan fitur chatnya seberapa siapa Kakak belajar dari mulai dari level 1 sampai 10. Mangga silakan Kak. Saya mau nyoba manggil Kak Dudi nih. Kak Dudi, cek. Cek Kak Dudi. Ini Kak Dudi nih. Boleh Kak Gali nih dari level 1 sampai 10 berada di mana nih? Kak Jikri nih, 8. Oke, nanti ya Kak. Halo Kak Jikri. Ya. Baik Kak Jikri nih, dari level 1 sampai 10, Kak Jikri nih kesiapan untuk belajarnya berada di level berapa Kak nih? Mangga. Dari level 1 sampai 10 persiapan Ya. belajarnya. Kira-kira Kak Jikri sekarang 11, Pak Jikri mah 11. 8 weh, aman. Oke. Baik nih ya, dalapan itu dalam kondisi apa nih? Boleh Kak deskripsinya Kak Gali, boleh silakan Kak. Yang lainnya ya di chat, di fitur chat nih, nggak susah loh, tinggal klik aja nomornya. Gimana Kak? Kesiapannya seperti apa Kak? Kondisinya maksudnya tinggal dijabarkan aja Kak. Ya, persiapannya hari ini untuk levelnya saya 88 karena memang tidak 10 karena saya ini sedang menggunakan handphone Kak fasilitator. Jadi Ya, memang kesiapannya masih kurang siap. Soalnya masih di luar. Oke, kalau Kak Jikri lagi di mana sekarang Kak Jikri? Di rumah. Oke, berarti aman ya. Silakan Kak Jikri. Seperti apa Kak? Enggak, sebentar aja sekarang mah. Ya, untuk saya memilih level 8 karena emang persiapan belajar dalam tahun ajaran sekarang mungkin baru perpindahan juga saya dari SMK ke SMA. Ya, tapi kalau dibilang untuk persiapan belajar mah sudah mulai berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita targetkan. Cuma paling yang jadi kendala tuh sekarang tuh ya kalau misalkan ada jam pelajaran di atas jam 12 itu yang repot untuk anak terutama ya. Kalau untuk sayanya mah aman tapi kalau untuk anak ampun kenapa libere jam olahraga keslokor jam hiji. Oke, baik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Gali dan Kak Jikri dan teman-teman yang lainnya. Tentunya untuk yang level sekarang itu yang sekarang ya kesiapannya ya. Terima kasih Kak Jikri dan teman-teman yang lainnya. Ayo kita lanjut ya Kak. Nah, kakak semuanya di sini ada tujuan pembelajaran Kak. Yang pertama peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awal Kak. Nah, refleksi awal dari ini Kak yang modul 3 Kak ya. Boleh silakan. Rasain dulu ya Kak. Boleh. Mau Kak Jekri dulu, mau Kak Gali dulu, mangga silakan. Masalah materi mah Pak Gali wae. Oke, Pak Gali, boleh Kak Gali. Siap, mangga. Siap. Bari di jalan ya Pak Wios ya. Siap, aman. Ya, untuk refleksi modul 3 yang kemarin memang sudah dipaparkan, didiskusikan dengan fasilitator terkait rancangan pembelajaran proyek. Memang kemarin banyak hal baru yang saya dapatkan dari kegiatan pemaparan modul 3 yaitu pembelajaran proyek yang mana
banyak poin-poin atau hal-hal yang bisa kita masukkan dalam proses pembelajaran agar pembelajaran itu sendiri bisa berfokus atau berpusat kepada peserta didik terkait pembelajaran proyek yang memang kemarin sudah dibahas, dipaparkan. Saya melaksanakan proyeknya menggunakan model SEM, yaitu Sport Education Model, mana kemarin saya sudah buat juga tugasnya terkait rancangan pembelajaran. Itu ada tema, topik, tujuan proyek, dan yang lainnya. Mungkin kegiatan semua itu tujuan utamanya agar peserta didik dapat terlibat aktif semuanya, peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan kehidupan nyata atau kesehariannya. Itu saja Kak Susilo, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Gali atas refleksinya. Tentunya dengan adanya refleksi ini bisa mengingat kembali materi yang dulu ya, dan apa yang didapat tentunya menjadi bahan kakak dalam nanti membuat RTL. Nanti untuk pembahasannya RTL itu seperti apa nanti ya saya dijabarkan. Baik, satu lagi nih Kak Jikri, yang singkat aja Kak Jikri, mangga. Idem lah Pak, idem Pak Pasil. Oke, siap. Oke, kakak semuanya ya, mudah-mudahan kakak tetap menyimak dalam pembelajaran hari ini ya Kak. Nanti ada waktunya kita diskusi juga. Oke, kita lanjut lagi Kak. Nah, di sini bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, di sini kakak dalam pengalaman saya ya Kak, untuk penerapan kolaborasi ini, kalau kata saya itu sangat menarik sekali Kak. Kalau kata saya ya, bisa secara individu untuk saya pribadi itu menambah belajar juga untuk berkomunikasi sama teman-teman. Kemudian biasanya kan saya itu jarang-jarang diskusi juga, jarang ngomong gitu kan. Tapi kalau dibiasakan, ini menarik sekali Kak untuk pembuatan pembelajaran ini. Tentunya dengan teman-teman sejawat di tempatnya masing-masing. Baik kakak semuanya, di sini ada pertanyaan juga. Boleh kakak silakan menjawab. Baik mau lewat chat silakan, mau langsung raise hand juga silakan. Di sini ada bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran basis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, kalau saya ini sangat baik sekali Kak, ya sangat baik sekali, sangat bagus, ide-idenya bagus, karena di sini bisa memberikan memperbaiki apa yang kurang dari kita, baik itu dalam segi pembelajarannya, penyampaiannya, itu bisa menjadi bahan buat kita refleksi juga ya. Nah, di sini ada bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, tentunya kakak dalam membuat komunitas belajar yang akan membuat ataupun yang sedang berjalan, tentunya kakak mempunyai inovasi-inovasi baru ya. Tentunya tidak mudah juga dalam penyampaiannya, dalam mengajak. Tentunya susah sekali kalau misalkan berada di zona nyaman, terus untuk bergerak itu kadang-kadang menjadi tantangan buat kita semua. Jadi mudah-mudahan niat baik kakak untuk memberikan kualitas pembelajaran bagi peserta didik itu bisa terlaksana. Baik kakak semuanya, di sini ada yang mau menjawab Kak terkait dengan bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat? Mangga, ada yang mau? Oke ya Kak. Boleh nggak pasti.
Oke, mangga Kak Gali, mangga Kak. Ya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Menurut saya pelibatannya sangat penting ya, apalagi yang paling terasa itu oleh saya pribadi itu dari masukan-masukan atau diskusi dengan rekan sejawat, eh, banyak ide atau pembelajaran inovatif yang bisa ditukar, didiskusikan, yang mana itu buat saya bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Untuk komunitas belajar yang kalau yang di sekolah itu sepertinya masih belum berjalan ya, karena masih permulaan. Mungkin yang sudah berjalan itu komunitas belajar olahraga ya, guru-guru olahraga, yaitu KKGO. Ya, itu buat saya sudah ada perubahan dan sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik, karena memang kita semua guru olahraga bisa saling bertukar pikiran, bertukar inovatif, atau memberikan masukan-masukan ide kreatif ke dalam proses pembelajaran, yang mana akhirnya pembelajaran itu bisa menyenangkan, bisa berpusat pada peserta didik. Itu Kak Susilo, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gali ya atas pendapatnya. Baik Kak, sebenarnya kita lanjut lagi ya Kak. Nah, di sini ya Kakak ada bagaimana melibatkan choice ownership peserta didik dalam pembelajaran PJBL. Apakah pemahaman saya terkait dengan choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, tentunya kakak-kakak ya, ketika kakak membuat pembelajaran ataupun sedang berdiskusi ataupun menyampaikan materi, tentunya kakak bakal memperhatikan choice ownership. Nah, di sini ada pertanyaan nih, bagaimana melibatkan choice ownership ini kepada peserta didik dalam pembelajaran PJBL? Baik ya Kak, ada yang mau Kak ini? Baik ya Kak ya, kita lanjut dulu ya Kak. Mungkin kakak semuanya sudah pasti menerapkan terkait dengan melibatkan choice ownership ya kan, yang kemarin sudah kita bahas. Kita harus memperhatikan suara pendapat siswa, pilihan siswa, kemudian siswa memberikan tanggung jawab atas apa yang dipilihkannya. Tentunya di sini guru juga membimbing siswa-siswanya juga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kakak semuanya ada tujuan. Di sini ada paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kemudian ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada juga di sini keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Kemudian pembelajaran yang berkelanjutan. Oke Kak, di sini Kak ada 3 Kak penyampaian RTL Kak. Nah, kita Kak masuk ke ini Kak. Masuk ke pembelajaran intinya ya Kak, untuk materi intinya di sini. Nah, pengantar tugas Kak. Baik Kakak semuanya ya, fokus dulu ya Kak terkait dengan tugasnya. Atau materi hari ini Kak, karena ini akan masuk ke penyampaian RTL. Yang pertama itu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKK PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Nah, mungkin kakak sebenarnya harus cari tahu dulu apa sih kurikuler itu. Kurikuler, ekstrakurikuler ya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah.
Jangan lupa Kak ya, modelnya kan ada 3 kita tuh yang kita bahas tuh, pendidikan gerak, kebugaran, sama apa itu, satu lagi tuh ya, saya lupa ini. Sam. Apa Kak? SEM ya? Support Sam. Education System, iya. Oke, terima kasih Kak Gali ya. Kita lanjut lagi Kak, di sini ada pengantar tugas. Sebelum merancang program kegiatan atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Nah, tentunya kayak di sini ya kita harus melihat dulu Kak, pada saat kita merancang kegiatan RTL, kegiatan proyek kita, tentunya harus melihat dulu aset yang ada ya, manfaatkan aset yang ada, jangan sampai memaksakan aset yang enggak ada. Takutnya nanti mandek ya, nggak akan berjalan. Mudah-mudahan kakak juga bisa berusaha ketika kakak mau punya program yang bagus, diobrolkan sama kepala sekolah dan pihak lainnya, itu lebih bagus lagi ya. Nah, di sini ada yang harus diperhatikan tuh tetap pada PJOK-nya berpusat pada peserta didik. Kemudian minta saran dari mata pelajaran lain, fisika, kimia, matematika, PAI dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah. Nah, di sini Kak, maksudnya untuk yang ini ya Kak, kita arahnya ke PJOK Kak ya, walaupun kita nanti di sekolahnya kita ada beberapa mata pelajaran, tentunya kita fokuskan ke mata pelajaran kita, tonjolkan. Di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi, nah ini Kak yang akan dinilai itu. Ya nanti pada saat pembuatan RTL itu ada tujuan program. Apa dulu tujuan programnya, bahas, kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Apa aja yang dalam struktur program organisasi bebas, nanti tinggal dijabarkan aja. Kemudian keterlibatan komunitas, melibatkan apa silakan dirancang aja, dan rencana evaluasi program harus ada evaluasi ya Kak nanti di akhir. Kemudian di sini ada keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas. Awas ya kan nanti diunggah tugasnya ya, yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. Awas ya Kak, bukan yang sedang berjalan ya Kak, yang kita akan mulai. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait dengan antara PJOK, bahannya tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah ini Kak mau dibuat apa itu untuk penyampaiannya, mau dibuat PPT, mau dibuat apapun itu, mau langsung penyampaian silahkan. Dan tapi nanti ada dokumentasinya ya Kak. Nah, di sini kan ada dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan. Nah, nanti kakak pada saat perencanaan, pengajuan, atau diskusi dengan teman sejawat, video Kak, usahakan video ya, video ataupun foto, pokoknya yang diabadikan aja ya bentuknya. Nah, di sini ada dokumen yang lainnya yang relevan. Silakan aja ya Kak, sesuaikan dengan kakak. Nah, rencana tindak lanjut Kak. Di sini ada sedikit mengutip dari Sukan Ratnakar. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Baik, kita lanjut. Di sini ada moda nih ya. Moda penugasan mandiri. Kita membuat tugasnya mandiri ya Kak. Rencana tindak lanjut. Sebutnya mandiri itu ya nggak ngambil karya orang. Rencana tindak lanjut adalah perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian tujuan pembelajaran berkhusus. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian
lini masa dengan baik dan benar. Lini masa ya Kak, ininya apa, waktunya nih, jangkanya seperti apa. Dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa itu harus jelas, harus ada. Nah, baik di sini Kakak semuanya ada bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini ada bentuk rencana tindak lanjut atau RTL, ada komponen program, kemudian ada keterangan. Nah, untuk bentuk RTL, bentuknya ini bahan tayang rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, kalau untuk bikin apa itu Kak, bikin PPT slide atau dari Canva itu maksimal 9 Kak ya, 9 slide, jangan terlalu banyak. Pokoknya 9 slide, ikuti aja ininya apa arahannya. Ya, jadi jangan terlalu banyak, di poin-poinnya aja yang penting tiga ini. Kemudian di sini ada komponen program. Nah, komponennya Kak yang harus ada itu judul program atau kegiatan, latar belakang, tujuan program, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Kemudian di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Kayak diagramnya kayak gitu ya, kalau organisasinya lah, ketua, ada pembina, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Kemudian rencana evaluasi, kemudian ada kemungkinan tantangan. Nah, dalam sini Kak, komunitas tantangan itu kalau saya misalkan pada saat pelaksanaan senam, kalau senam itu kadang-kadang di luar hujan lah ataupun apa, itu menjadi tantangan kakak semuanya. Kemudian di sini ada keterangan RTL yang di ibu bapak buat akan mendapat penguatan dari fasilitator. Kemudian selanjutnya ibu bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah. Nah, dipresentasikan ya Kak di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Nah, kakak dalam ketika kakak sudah merancang program ini, project, nah kakak nanti sampaikanlah ke teman-temannya Kak di sekolahnya, teman sejawat. Nah, mau dipresentasikan, mau pakai PPT atau mau diskusi langsung, mangga silakan. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang melalui notulen atau catatan diskusi bersama KBS. Video, foto atau dokumentasinya yang relevan dengan di LMS. Ini Kak, kalau lebih bagus di video Kak, boleh untuk bukti kita dalam memberikan mendiskusikan rancangan kita. Kemudian selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, tentunya ya ketika kakak sudah mempunyai program, sekolah lebih bagus sekali apabila program itu kakak bisa dilaksanakan, ya, diimplementasikan. Nah, di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Untuk penjelasan komponennya Kak, di sini ada komponennya itu yang pertama judul program kegiatan. Penjelasan tentang komponen nih. Judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian di sini ada uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari, kaitkan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.3, 2.4, dan 2.5. Nah, jadi kakak ketika kakak merancang, harus ini dulu ya Kak, harus ada asetnya, harus diperhatikan. Kemudian di sini ada latar belakangnya Kak. Di latar belakang di sini ada pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Yang voice choice ownership itu Kak, diberikan ya Kak, ditonjolkan.
murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Kemudian di sini dijelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelumnya. Nah, jadi kakak kan perlu diperhatikan ya Kak, dalam pembuatan hotel ini pemetaan aset harus kakak perhatikan juga. Kemudian menyatakan kondisi kesenjangan atau ini karakteristik ya Kak, apa karakteristik sekolah kakak harus disesuaikan juga Kak ya. Kemudian di sini adanya nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, dan perencanaan murid, pemetaan aset, dan sebagainya. Jadi kakak dalam membuat ini bisa dalam membuat rancangannya bisa mencari dulu wawancara, interview atau dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada cukup banyak juga ya Kak. Nanti akan saya share juga ya tugas-tugasnya biar nanti tidak terlalu jauh tepat dalam sesuai dengan harapan dalam RTL ini. Di sini ada komponen tujuan pembelajaran. Kemudian ada komponen struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kenapa Kak saya dibacakan? Takutnya nanti kakak-kakak belum sempat membaca, tapi saya harapkan kakak semuanya juga membaca ya Kak, karena ini cukup lumayan juga materinya. Nah di sini ada penjelasan tentang struktur program dan mitra komunitas. Nah ada program kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah. Nah di sini ada identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas. Nah ini kan kayak guru IPA, IPS dan lain sebagainya itu kayak anggota lah ya, ada sekretaris, ketua dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pernyataan tentang kapasitas dimiliki kelas sekolah. Ini ada fokus pada bagaimana ibu bapak menggunakan sumber daya yang ada, asset based thinking Kak ya, yang ini nih. Pokoknya yang ini asset based thinking itu harus ada. Harus ada biar nanti tidak berat juga ke kakak nanti pada saat membuat program. Kemudian komponen selanjutnya itu pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Nah, fokus pada bagaimana ibu bapak menggunakan sumber daya yang ada sama aja masih dengan asset based thinking. Kemudian ada rencana evaluasi. Nah, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja ibu bapak akan mengumpulkan informasi murid yang akan mengikuti program. Nah, staf, anggota, komunitas belajar, dan lain sebagainya. Kemudian kemungkinan tantangan, jelaskan kemungkinan tantangan mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang ibu bapak rekomendasikan untuk mengatasi tantangan itu. Bapak ibu dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1, menggerakkan komunitas belajar untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat dan mencoba mencari solusi atas tantangan. Nah, tentunya kakak ya, jangan lupa juga Kak, kita diskusi dengan teman sejawat terkait dengan tantangan-tantangan ke depannya. Atau tantangan-tantangan yang sedang dihadapi ketika program kakak ada hambatannya. Nah, di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut. Aspek penilaian. Halo, cek Kak. Ada suaranya Kak? Aman. Aman ya. Oke Kak. Tetap fokus ya Kak. Ini kita tidak akan terlalu lama. Kita lanjut lagi ya Kak. Di sini ada aspek penilaian rencana tindak lanjut. Ada tujuan nih Kak untuk aspek penilaiannya ya. Ada tujuan program. Nah, kakak bisa lihat juga di sini ada mengarahkan ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tetap ya Kak, berpusat pada peserta didik. Mendukung penemuan suara, pemilihan dan kepemilikan dalam harus ada voice choice ownership ya Kak.
Kemudian ada dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Kemudian ada kelengkapan rencana dalam struktur program. Yang tadi sudah dibahas ya Kak. Ini kayaknya sudah terjabarkan. Di sini ada deskripsi target peserta, kemudian ada lini masa perencanaan dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan dalam pelaksanaan, rencana atau solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Kemudian ada keterlibatan komunitas dalam sekolah. Ragam sumber daya akan digunakan untuk melakukan program upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Dan rencana perlibatan komunitas atau mitra. Kemudian di sini ada rencana evaluasi program. Lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan lainnya. Nah, tentunya ketika kakak sudah melaksanakan rencananya, kemudian tanya ya observasi, dialog, atau lain sebagainya. Nah, di sini Kak ada lini masa Kak, lini masa RTL ya. Di sini ada yang pertama itu. Nah, di sini ada penyusunan rencana tindak lanjut Kak setelah sesi pengantar RTL. Nah, Kakak semuanya ya di sini ada lini masa ya Kak, lini masa. Kemudian di sini ada yang kedua itu menyusun dan unggah di LMS RTL dilengkapi dengan komunitas kegiatan berupa video, foto, kegiatan, notulen, catatan, diskusi, KB terkait dengan RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumentasi lain yang relevan. Nah, nanti ya Kak, ketika Kakak sedang mempresentasikan ke teman-teman sejawat, ya nanti dokumentasi ya Kak, itu penting Kak ya, dokumentasi. Kemudian di sini ada, nah di sini kata ada rentangnya ya Kak, rentang 6 hari dari sesi pengantar. Jadi mulai nanti hari Senin ya, paling hari Senin nanti udah mulai kerja ya Kak, udah mulai kerja, RTL-nya dibuat, kemudian mulai bekerja disampaikan ke rekan-rekan sejawat atau sekolahnya masing-masing. Kemudian penilaian RTL setelah unggah RTL ya kan, nanti udah unggah. Kemudian di sini ada umpan balik RTL setelah 6 hari penyusunan RTL. Gitu Kak ya untuk lini masanya. Jadi kakak nanti ketika kakak sudah beres dari modul ini yang hari ini, nanti kakak boleh langsung merancang ataupun yang sudah tinggal dilanjut aja. Kemudian hari Senin kita mulai ke kerja ya, mulai ke kerjanya, ke tugas. Nah, diskusi dan tanya jawab. Mangga Kak, ada yang mau ditanyakan Kak? Ini materinya cuma segini aja, sedikit. Kita diskusi aja Kak. Boleh Kak Gali, gimana Kak? Ya, terima kasih Kak Fasil. Ya. Izin bertanya terkait tugas RTL. Yang pertama itu tadi dalam pemaparan ada guru IPA, guru IPS, dan yang lainnya. Kalau di SD mungkin nanti diganti Ya, dengan guru sesuaikan kelas aja ya. atau mata pelajarannya yang ditulis. Nah, jadi kan kita sesuaikan dengan ini Kak, dengan kan kita mah ada IPA PAI ya. Seni budaya gitu ya, berarti kan masuk gitu ya. Iya. Kalau di ya pokoknya kalau misalkan kalau di SD ya Kak, kalau di SD kan ada PAI, kemudian guru kelas, kan itu ya Kak, kayak gitu aja kan. Nggak terlalu banyak ini kan, banyaknya di guru kelasnya kan di mata pelajaran sama guru kelas. Nah itu aja Kak yang ada aja untuk yang di SD. Kalau yang di SMP SMA yang udah ada mata pelajaran, boleh itu di dengan yang itu dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi gimana lagi Kak? Boleh lanjut lagi Kak? Terus yang kedua untuk pengunggahan tugas RTL-nya, di situ kan ada video dokumentasinya. Ya. Nanti mengunggah ke LMS-nya gimana Kak? Atau lewat link Google Drive? Nah, Semuanya Google Drive atau gimana? Nah, kemarin itu kan ada beberapa Kak ya. Ada beberapa yang mengirim, ada yang foto, ada yang video untuk presentasi lah terkait dengan ini.
materinya yang diajukan ke kelasnya. Bebas Kak. Kalau saya boleh Kak lewat Drive aja Kak, boleh. Drive aja ya, yang mudah. Nanti drive-nya di PDF kan masukin ke Ya, LMS gitu ya. ya boleh gitu, boleh. Boleh. Oke, terima kasih Kak Fasil. Oke, siap sama-sama. Ada lagi Kak? Mangga. Kemarin juga gitu Kak, ada yang di video, ada yang lewat langsung, bebas. Yang penting di sini kan ada instruksinya boleh lewat video, foto dan dokumen lainnya yang tentunya dianggap relevan ya. Relevan bahwa saya sudah memberikan melaksanakan tugas membuat merancang RTL, kemudian telah disebutnya Kak ke sekolah itu diajukan lah ya, didiskusikan dengan teman-teman di sekolah. Disesuaikan ya Kak, kalau di sini kan ada IPA IPS yang kayak gitu, kalau di SD sesuaikan aja, ada guru kelas yang ada di sekolah, perangkatnya ada di sekolah. Itu paling Kak ya, santai aja, jangan santai ya, pokoknya santai. Ini tugasnya santai aja. Itu harus beres ya Kak dengan dudetnya. Ada dudet kok ini. Nah nanti habis di sini Kak, habis kakak unggah, nanti ada refleksi apa itu nanti jadwal selanjutnya tuh. Jadi habis dari ini tuh jedanya panjang, 8 hari atau berapa hari ya, jadi kakak bisa mempersiapkan ya. Ingat kayak nanti baca lagi ya di LMS-nya atau nanti di sini, hanya maksimal itu 9 slide ya, jadi nggak terlalu banyak. Siap, paham Kak. Oke, siap. Hatur nuhun Kak Gali. Baik, Kak Jikri, ada yang mau ditanyakan Kak Jikri? Tentunya Kak Jikri sudah berlanjut ya Kak, tapi Kak Jikri juga boleh memberikan apa ya? Iya, kalau KBM atau Kombal mah sudah berlanjut, cuma untuk pelaksanaan yang kemarin ya, SEM belum. Iya, nah itu Kak ya, di sini juga kan kalau yang sudah ada dan yang belum membuat Kak ya, silakan mengajukan kegiatannya. Siap. Kak Gali rek di-upgrade-keun jika nama. Kak Imron gimana Kak Imron? Nah, Kak Imron ya. Siap Pak Pasil, aduh punten ya hujan agung ngan meraak Pak Pasil. Oke, siap. Tenanawan Kak, tenanawan. Jadi gini Kak Kak. Abdul, ayo Kak Abdul. Hadir Pak Gali. Siap Pak Gali. Jadi gini Kak Abdul ya dan teman-teman yang lainnya, di sini kita itu masuk ke RTL, rencana tindak lanjut. Nah, jadi Siap. Kak Abdul ya, dan karena Kak Abdul baru masuk juga, jadi gini, kita itu merancang RTL ya, project ini bentuknya project. Nah, nanti setelah dirancang, dibikin PPT lah 9 slide, termasuk dalam pembukaan, latar belakang. Jadi judulnya itu udah termasuk nanti di pokoknya 9 slide itu harus sudah masuk semua. 9 slide poin-poinnya masuk, terus nanti disampaikan ke Abdul ya, ke teman-teman di sekolah bahwa Kak Abdul itu akan membuat program, misalnya mau kebugaran tiap minggu atau lain sebagainya, silahkan terserah Kak Abdul. Nanti dokumentasi Kak ya, mau video mau foto, ketika Kak Abdul itu membuat atau menyampaikan ke teman-teman sekolahnya. Karena kan ini membuat komunitas belajar di sekolah ya Kak. Kalau lebih bagus lagi nanti bisa didiskusikan dengan komunitas belajar KKG, itu bagus sekali Kak. Saya senang sih kalau Siap Pak Pasil. Oke. Insya Allah bakal dimaksimalkan untuk RTL ya Pak Pasil. Oke, siap. Oke, saya itu senang Kak teman-temannya ya, kalau ada kegiatan terkait dengan PJOK ini ya, di di komunitas kita ya, PJOK, kalau di KKG gitu kan, saya kalau dari KKG ini kecamatan senang sebenarnya, cuman kadang-kala ada yang berjalan atau enggak, itu tantangan kita ya Kak buat PJOK itu. Tapi saya kalau ada kegiatan kayak gitu seneng, bisa ngobrol ya sama teman-teman gitu ya, kayaknya kegiatannya bagus. Oke Kak, kita lanjut lagi Kak di sini. Nah Kak Abdul ini udah mau ke sesi terakhir ya Kak Abdul. Nah pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu,
yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3, kemudian memahami penugasan rencana tindak lanjut. Penutup. Nah, oke Kak, sebelum kita ke penutup ke akhir, Kak, boleh silakan refleksikan Kak ya untuk hari ini Kak, merangkum Kak. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita persiapkan. Mangga. Bangga Kak Gali. Pak Abdul. Mangga, silahkan. Jadi gimana Pak Pasil? Apa yang harus Nah, iya makanya sekarang itu dirangkum nih, boleh Kak Gali, Kak Jekri boleh silahkan. Iya, soalnya Boleh sedikit ya. siap. Boleh. Lagi di konten. Untuk hari ini mungkin pembelajarannya terkait penguatan untuk penugasan RTL, rencana tindak lanjut, yang mana yang sesuai dengan yang tugas berkaitan dengan tugas yang sebelumnya, yaitu rancangan pembelajaran project. Jadi nanti kita membuat rencana tindak lanjut dan kemudian harus dipaparkan, disampaikan kepada Bapak Ibu guru di kelompok belajar sekolah, didiskusikan terkait kolaborasinya dengan guru. Kalau di SD mungkin guru kelas atau guru mapel lainnya. Nanti misalkan akan membuat proyek apa dalam pembelajaran PJOK, nanti bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain, kemudian dipaparkan, dipresentasikan kepada Bapak Ibu guru agar ada masukan-masukan positif juga, yang mana nanti dalam pelaksanaannya bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Itu saja Pak Susilo, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gali atas rangkumannya tentunya ya. Kak Abdul ya, nanti Kak Abdul kalau misalkan belum Siapa, paham, nanti boleh baca dulu LMS ataupun nanti bertanya nanti di grup ya Kak Abdul, dan teman-teman yang lainnya yang kira-kiranya kurang jelas nanti boleh bertanyakan ya. Untuk hari ini tidak akan terlalu lama ya Kak, 1 JP aja. Baik Pak Pasil. Seperti yang saya tadi awal katakan bahwa untuk hari ini 1 JP aja, penyampaiannya cepat juga ya. Ini sekarang sudah masuk ke 4 JP udah pas ya. Saya tutup, kakak semuanya terima kasih. Sama-sama. Yang sudah hadir, yang menyempatkan waktunya. Tentunya saya harapkan bisa mengembangkan kembali apa yang saya paparkan. Dan ketika ada kata-kata yang belum jelas, boleh kakak mencari browsing, memperdalam juga terkait dengan komunitas belajar atau RTL yang akan kakak program atau dibuat. Cuma nanti keterlibatan guru atau mata pelajaran yang lainnya, kakak boleh disesuaikan dengan sekolah level kakak. Ya ada yang di SD, SMP, SMA. Sesuaikan aja. Yang penting kakak-kakak semuanya bisa berdiskusi dengan teman sejawat terkait dengan program yang kakak buat. Tentunya itu menjadi bahan masukan dari guru mata pelajaran yang lainnya, keterlibatan guru mata pelajaran lainnya untuk mengembangkan PJOK dengan PJOK. Mau itu tematika, mau KI, bebas itu terserah. Yang penting kakak semua melaksanakan dengan serius program ini dan manfaatnya mudah-mudahan terasa buat kakak semua. Amin. Baik. Nah, di sini Kak ada sedikit kata ya, ada ini. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Cakep. Lagi burung dara, burung cendrawasih. Bisa dicari dulu di Papua.
Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke. Oke, balik Kak ya. Pak Abdul Nah. gaduh pantun tuh nah. Oke, dilanjutkan dengan pengantar bukti karya ya Kak. Siap, pantun dulu ini teh. Bukti karya. Oke ya. Baik Kak, silakan Kak ditutup Kak untuk berdoa Kak. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Pasil dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang Pak Pasil berikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dan teman-teman yang lainnya. Silakan kakak ada yang mau malam mingguan atau mau beraktivitas, mangga. Cedem, Pak Pasil, cedem. Oke, saya tutup dulu ya Kak recordnya ya Kak. Ya, turun. Ya.